Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi kang kaping papat fardhonya wudu yang keempat. Mashu ba'di ra'si iku ngusap sebagian sirah, mengusap sebagian kepala min zakarin sangkeng wong lanang au unsa atau perempuan au khunsa atau bencong au mashuba di sya'rin utawa ngusap sebagian rambut fi haddir ra'si ing dalem batasan sirah, ing dalem batasan kepala. Wala tata'ayyanuh lan tidak menjadi tertentu, wala tata'ayyanu dan tidak menjadi tertentu al-yadu opo tangan lil mashi untuk mengusap. Bal yajusuh bahkan boleh opo mashun bi khirqatin kalawan kain. Kain kalau sekarang berarti apa? Pakai sapu tangan. Ya mungkin tisu termasuk ya. Tisu atau ya sarung umpamanya ya. Apalagi surban. Kalau perempuan kerudung. Wa ghairiha lan liyani khirqah. Jadi fardhonya wudu yang keempat yang harus dikerjakan ketika wudu yaitu membasuh sebagian kepala. Ini bebas, baik itu laki-laki maupun perempuan atau orang nggak jelas. Apa nggak jelas? Nggak jelas sifatnya, apakah dia memang sejatinya laki-laki atau perempuan. Karena kadang dia lebih sifatnya lebih nampak yang laki-laki umpamanya selama sehari semalam, ya dia lebih nampak sifat laki-lakinya selama 14 jam umpamanya, atau mungkin selama 20 jam. Sedangkan sisanya lebih nampak perempuan atau sebaliknya. Itu kan nggak jelas. Karena sewaktu-waktu bisa berubah khunsa. Jadi ini baik itu laki-laki yang normal, perempuan normal atau orang yang nggak normal, ya nggak jelas sifatnya laki-laki atau perempuan, maka dia cukup mengusap sebagian kepala atau mengusap sebagian rambut yang berada di batasan kepala. Artinya yang berada di ruang lingkup kepala. Paham ya? Rambut yang berada di ruang lingkup kepala. Ya diusap bukan ruang lingkup kepala. Apa contohnya kumis ya nggak cukup, paham ya? Tapi harus berada di ruang lingkup kepala. Lah dalam masalah mengusap ini tidak harus pakai tangan, cukup dengan selembar kain. Kalau sekarang ya sapu tangan ya. Sapu tangan atau mungkin dengan bajunya, dengan sarungnya, kalau perempuan dengan kerudungnya umpamanya. Cukup, tidak harus pakai tangan langsung, cukup pakai alat kain atau yang lain. Lah sekarang walau ghasalah lamun membasuh sapa wong ra'sahu ing sirai wong. Jika membasuh kepalanya badala mashihahane menjadi ganti mengusap ra'sihi. Menjadi ganti mengusap ra'sihi jaza mongko wenang. Apa ghuslun? Lah, kalau tadi mengusap seandainya bukan diusap tapi disiram. Jadi membasahi ke kepala. Bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Sekarang walau wada'ah yadahul mablulah, walau wada'ah lamun meletakkan sapa wong
walau wad'ah lamun meletakkan sapa wong yadahu ing tangane wong al-mablulata yang basah. Kalau tangannya yang basah diletakkan di kepalanya maksudnya, walam yuharik lan tidak menggerakkan sapa wong. Walam yuharik lan tidak menggerakkan sapa wong ha ing yadun atau yadahul mablulah di depannya. Ha ing yadahul mablulah mongko jaza mongko boleh-boleh saja. Jadi contohnya ketika wudhu mas rasa tangannya sudah basah, terus tangannya yang sudah basah itu diletakkan di atas kepala dan tidak digerakkan. Bagaimana ya boleh-boleh saja, artinya sudah mencukupi memenuhi fardunya wudhu yang keempat. Wal khamisu utawi fardu wudhu yang kelima. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlain, iku membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini maring sampai dua mata kaki. Illam yakun lamun ora ono al mutawaddi'u sapa wong kang wudu. Labisan iku wong kang nganggo lil khuffaini ing dua sepatu. Oleh karena itu fa in kana mongko lamun ono sapa wong labisahuma iku wong kang nganggo khuffaini. Fa in kana mongko lamun ana sapa al mutawaddi atau wong kang wudu labisahuma iku wong kang nganggo al khuffaini wajibah mangka wajib alaihi atas al mutawaddi opo mashul khuffaini mengusap kedua sepatu. Al-ghaslur rijlaini utawa membasuh kedua kaki. Wa yajibu lan wajib ghaslu ma opo membasuh perkara. Alaihi makang atas ar-rijlaini yang ada di atas kedua kaki min sya'rin sangkeng rambut atau bulu. Di kakinya ada rambutnya umpamanya. Apa si'ah kemarin? Sil'ah kemarin apa? Iya, gampangnya itu. Jadi kayak bisul ya kan, penyakit. Apa kemarin? Ya bisul lah, gampangnya. Kelebihan daging kan, kelebihan daging. Jadi di kakinya itu ternyata ada yang lebih lebar umpamanya. Tidak seperti yang kiri, yang kanan ini enggak. Tapi baik yang ke samping atau ke depan ke belakang ini lebih lebar daripada yang satunya. Itu namanya sil'ah. Ya, penyakit itu jangan dibiarkan. Harus dioperasi nanti. Bukan cuma sekedar bisul biasa ya. Artinya dibiarkan kadang kalau anak sudah langsung sembuh. Ini enggak, kalau dibiarkan biasanya tambah besar. Terus wa usbu'in zaidatin dan jari-jari yang bertambah. Kaki yang kiri jumlahnya ada 7. Wah, biasanya berapa kaki itu? Yang kanan 5, yang kiri 5. Ini enggak, yang kiri 7, yang kanan 5. Atau sebaliknya, seperti kemarin, kama koyok penjelasan sabako kang wis lewat opo ma fil yadaini ing dalam pembahasan kedua tangan. Karena sama antara tangan dengan kaki itu jumlahnya sama-sama ada 2 ya. Jumlahnya sama-sama ada 2, sama-sama mempunyai jari-jari 5 di masing-masing kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri. Wasadisu utawi fardhu wudu yang ke-6
at-tartibu itu harus runtut. Harus runtut fil wudu ing dalam wudu. Alama atas cara atau penjelasan. Ail wajhi teka secara alladzi dzakarna kang menyebutkan sapa ingsun hu ing ma. Fi addil furudi ing dalam hitungani pira-pira fardhu wudu. Fi addil furudi ing dalam hitungani pira-pira fardhu wudu. Lah sekarang falau nasiyat tartibah, falau nasiyah mongko lamun lupa sapa wong at-tartiba ing tartib. Dia lupa, bagaimana? Mongko lam yakfi mongko tidak mencukupi. Walau salah lamun membasuh sapa wong arba'ata a'dha'ihi ing 4 pira-pira anggotane wong. Dibasuh daf'atan wahidatan ing dalam 1 kali. Coba 4. Pertama wajah. Apa setelah wajah? Kedua tangan. Sudah 2. Setelah kedua tangan kepala. Sudah 3. Terus setelah itu kaki 4. Wajah, kedua tangan, sebagian kepala ya, atau rambutnya, terus kaki. Jadi 4 anggota ini karena sakti langsung dibasuh sekaligus, langsung basah semuanya. Gampangnya kita dalam kondisi renang umpamanya. Bagaimana maka biuzunihi 4 biuzuni beserta telingane wong. Maka irtafa hadatsu wajhi faqat. Irtafa mongko hilang hadatsu wajhi. Opo hadas wajah wong faqat kalawan berpisan atau wajah saja gitu terjemahnya. Mongko hilang opo hadas wajahnya saja. Jadi gampangnya ba'aulia gampangnya renang karena ada tugas sekolah ya, ada tugas sekolah. Tugas apa sekolah? Renang. Kalau tika ada, masuk SMP ada tugas renangnya. Renang. Nah, kita ini kan posisi berada di dalam air. Ini ke bawah. Terus kita nyelam, langsung basah semuanya. Wajah basah, tangan basah, terus apalagi kepala dan kaki umpamanya. Bagaimana? Gak cukup. Maka hal ini tetap kita walaupun di dalam air, pertama kita membasahi wajah, setelah itu tangan ya, terus dan seterusnya. Namanya tartib. Paham ya? Bedanya kalau mandi besar. Renang sekaligus niat. Basah semuanya, ta'mimul ma' li jam'il badan. Semua anggota bagian tubuh sudah terkena air, selesai. Kenapa? Karena dalam mandi besar tidak harus tartib. Paham ya? Jadi kalau dalam mandi besar renang sekaligus langsung niat. Kita berada di dalam air dan niat. Cukup. Tapi kalau wudu karena harus tartib, maka harus urut pertama wajah ya. Terus kedua tangan dan seterusnya, terakhir kaki. Paham ya? Karena dalam hal ini harus tartib. Bedanya adalah mandi besar. Jelas ya? Jadi besok seperti itu kalau renang terus mau wudu, caranya harus itu kan sunnah. Apa ya sunnah? Dalkur sunnah. Urut harus tartib. Walaupun sudah jelas basah semua. Wa sunanuhu